Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan yang baik ini saya akan berbagi kepada kalian cara membuat power supply variabel dengan menggunakan IC LM371 dan sebuah transistor sebagai booster current-nya. Power supply variabel dengan menggunakan IC LM371 ini skematiknya sangat banyak di internet. Bertaburan kawan. Jadi untuk praktek kita pada kali ini saya gunakan skematik yang sangat sederhana. Setelah saya cari-cari di Google dan saya menemukannya. Ini semua berkat saran dari teman kita ya, yaitu subscriber Bang Yuris. Katanya Yuris Elektro request sebuah step dan dong pakai LM371 yang ampernya besar dengan input power supply 24 ohm katanya. Pakai 2N3055 atau pakai apa kek? Ya, 2N3055 ini kan jenis transistor NPN. Dan LM371 kebetulan di rumah saya ada, dan untuk power supply yang ampernya besar itu tidak ada ya. Yang paling maksimal itu 10 ampere, itu pun sudah saya masukkan ke dalam box. Nanti akan kita tes saja. Oke, untuk selanjutnya kawan, beginilah penampakannya setelah saya rakit. Dan ini sangat sederhana dan simple, tapi masih mempunyai beberapa kekurangan yang harus kita koreksi dan kita perbaiki lagi ke depannya. Tapi untuk power supply variabel sepertinya ini sudah bisa kita gunakan untuk mencarger baterai dan mensuplai perangkat elektronik yang lainnya. Kalau kita perhatikan ya, saya di sini menggunakan lampu pijar 12 volt dari lampu motor ya, lampu depannya itu. Sekarang kita set di tegangan 14 volt, dia bisa mengeluarkan 2 ampere ya. Jadi ini yang harus kita pelajari lagi dan kita gunakan, dan bagaimana sistem kerjanya dari LM371 dan di booster current oleh sebuah transistor. Oke, kita perhatikan saja di 13,7 di arusnya 2 ampere setengah. Sekarang saya coba cari dulu LM371 ya. Ini kalau tidak salah bekas cabutan juga. Oke kawan, sebelum kita lanjut ke tahap proses perakitan, baiknya kita kenali dulu LM371 ini secara singkat ya. Kalau kita lihat dari datasetnya, untuk pin 1 itu adalah adjust, dan kaki 2 adalah Vout, dan kaki 3 itu merupakan adalah input. Jadi ini adalah IC regulator yang bisa kita aplikasikan untuk suplai perangkat elektronik. Untuk spesifikasinya, output yang bisa dikeluarkan maksimal itu 1,5 ampere, dan untuk tegangan yang bisa di adjustnya atau variabelnya itu dari 1,2 sampai 37 volt. Itu untuk di arus 1,5 ampere ya maksimalnya dia. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam IC-nya ya. Di dalam IC ini mempunyai proteksi over temperatur dan over current ya. Jadi apabila ada konslet dia ada proteknya. Kemudian ada IC komparator sebagai tegangan referensi yang di pin adjust itu, berarti ini pin 1 ya terhubungnya. Ini dia akan memberikan tegangan pembanding. Inilah yang nanti akan kita sehingga ia bisa di adjust bervariabel. Kemudian ada sebuah transistor ya, itu sebenarnya transistor Darlington yang ada di dalam double itu. Ini adalah sebagai penguat dari IC LM371 sehingga ia bisa mengeluarkan arus sebesar 1,5 ampere. Oke, demikianlah secara singkat ya LM371. Terus lanjut apa-apa saja yang harus kita siapkan. Terus siapkanlah sebuah transistor C4928. Kebetulan 2N3055 di toko kami di sini terus lagi kosong. Stoknya yang ada dia cuma transistor ini. Jadi saya beli, katanya sih speknya sama. Tapi ini akan lebih efisien lagi kalau menggunakan 2N3055 ya. Dulu kita pernah coba itu 2N3055 dan hasilnya memang bagus. Kemudian siapkan transistor sebesar 160 ohm. Kemudian sebuah elko 47 mikro dengan 25 volt ataupun 50 volt juga boleh. Kemudian siapkanlah sebuah potensio multitron ya sebesar 5K. Mengapa pakai multitron? Agar ini lebih mudah kita dalam mengadjust tegangannya nanti. Kemudian sebuah isolator untuk transistor, ini bisa kalian temukan di toko elektronik ataupun
ambil dari cepotan bekas power supply komputer. Itu banyak ya di situ isolatornya. Ini berfungsi untuk menempelkan LM71. Kemudian hubungkan resistor 160 ohm di pin 1 dan pin 2. Sekarang saya solder terlebih dahulu pin 1 dan pin 2 dari LM371 dan dihubungkan dengan resistor seperti ini ya. Kemudian hubungkan plus elko ke kaki 2. Kaki 2 dari LM371. Seperti ini. Kemudian untuk potensio multitron sebesar 5K ini, ya, untuk kaki tengah dan kaki kanan di sebelah kanan itu terjumper dia, ini akan terhubung ke negatif dari elko. Sedangkan yang sebelah kiri itu akan terhubung di pin 1 dari LM371. Sekarang langsung kita solder saja. Nah, ini dia langsung dari pin tengah dan kaki kanan dari potensio. Sedang untuk pin 1 itu terhubung di pin dari potensio itu pin kiri, sebelah kiri. Sekarang sudah siap. Sekarang kita tempelkan saja langsung transistor ini dan kita kasih baut dan harus dikasih heatsink karena kalau tidak dikasih heatsink ini panas bro ya. Kemudian untuk kaki pin 2 itu terhubung ke kaki basis dari transistor. Sekarang saya hubungkan menggunakan kawat tembaga untuk bekas trapo ya. Ini dia supaya lebih keras. Inilah penampakannya kawannya. Nah, kemudian untuk kaki kolektor dari transistor itu terhubung ke pin nomor 3. Ya oke, ini input tegangannya nanti. Sekarang saya coba solder lebih lagi kuat agar dia lebih kuat ya. Oke, kemudian siapkan sebuah resistor kapur senilai 0,47 ohm. Ini terhubung ke emitor dari transistor ini. Ini nanti yang akan menjadi output dari power supply variable ini. Sekarang saya coba solder terlebih dahulu dari kaki emitor ke resistor kapur ini. Oke, untuk input minnya itu masuk ke min dari elko. Kemudian untuk input plusnya itu masuk ke kaki kolektor dari transistor. Sekarang saya hidupkan power supply saya. Kemudian saya harus mengesetnya ke 24 volt ya. Ini sesuai dengan request teman kita. Oke. Sekarang saya hubungkan input plusnya ke kolektor dan input minnya ke min dari elko. Sekarang oke, beginilah penampakannya. Sekarang saya hubungkan ke multi terlebih dahulu untuk outputnya dari resistor dan minnya tetap dari min dari elko tersebut. Sekarang coba kita perhatikan. Tegangannya mulai bervariabel ya. Oke, sepertinya sih stabil. Tanpa beban ini. Tidak kita beri load. Ya, dari 34 volt, 5 volt. Sebenarnya untuk transistor itu sangat menentukan ya untuk mengeluarkan ampere dari sebuah trapo ataupun power supply. Itu dulu pernah kita coba ya untuk saat menggunakan radio radio rig. Itu yang sampai 10-20 ampere menggunakan 2N3055, tapi yang versinya apa itu jengkol kah? Yang bulat itu. Nah, itu tapi yang buatan Malaysia, yang cap hitam. Itu bagus bro, sebenarnya sekarang susah dicari. Dan mungkin ada teman-teman yang bisa merekomendasikan jenis transistor yang bagus untuk power supply. Silakanlah berkomen nanti di kolom komentar. Oke, di tegangan input 24 volt dia bisa mengeluarkan maksimalnya di 22 volt ya. Sekarang kita coba tes dengan memberikannya beban lampu bolham kembali. Oke, saya putar arus terinput ini dan dia mengeluarkan tegangan ya. Oke, beginilah ya membuat power supply dengan LM371 dan di booster current dengan sebuah transistor. Jika tidak kita booster dengan sebuah transistor, maka LM371 ini maksimalnya 1,5 ampere saja dan dia akan panas. Oke, demikian ya untuk bagaimana cara memparalel dari transistornya. Pemparalel transistornya itu cukup mudah dan simple. Basis ke basis itu tetap terhubung, kolektor ke kolektor itu juga tetap terhubung dengan sama, kecuali output emitornya. Harus kita kasih resistor kapur juga
kemudian terhubung outputnya itu menjadi satu dengan transistor yang satunya. Demikian ya, sangat mudah. Dan penampakannya seperti ini. Nanti outputnya menjadi satu dari resistor kapur ini 0,47. Jadi memparalel transistor seperti ini akan lebih baik diimbangi dengan trafo yang besar ya. Jadi fungsinya akan lebih mantap. Sekarang kita tes saja dengan menggunakan satu transistor saja terlebih dahulu dengan melepas kaki kolektor di transistor yang kedua. Sekarang kita perhatikan tegangannya ketika kita menggunakan satu transistor yang besar itu saja. Dan transistor yang kecil itu kita cabut kolektornya tadi, tidak kita hubungkan. Sekarang coba saya hubungkan, apa yang akan terjadi? Oke. Ya, tegangan dan ampernya menaik sedikit kawan. Ini artinya dengan memparalel transistor, volt dan ampernya akan menaik walaupun itu sedikit. Jadi dengan memparalel transistor itu akan mempengaruhi output volt dan ampernya. Jadi untuk mengejar kestabilan dalam power supply dengan memparalel transistor itu mempunyai pengaruh. Selain itu, elko yang ada pada adaptor ini haruslah menggunakan microfarad yang besar ya. Sini kan saya menggunakan elko yang kecil itu, mikronya. Kebetulan elko saya lagi habis. Demikianlah kawan ya konten kita pada kali ini, uji praktek kita. Semoga video ini bermanfaat. Dan insyaallah power supply ini akan saya bokan dan akan kita tes untuk supply perangkat elektronik lainnya ataupun mencarger baterai. Demikian video ini kawan, saya undur diri dulu. Salam sehat untuk kalian. Saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.